Halo semuanya, selamat datang di channel Kang Rian Dance. Saya Rian Dance bakal membagikan konten mengenai Sunan Bonang, pengembangan Islam dan sikap positif episode 2, yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Sunan Bonang merupakan salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara dengan cara-cara damai, santun, toleran dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama aslinya Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahnya, Sunan Ampel, sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Sunan Ampel. Nyantri di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah. Saat akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Makkah. Kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, tentang kesastraan Jawa, tembang-tembang jenis Majapahit yang populer masa itu kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa. Mengawali dakwahnya, Raden Mahdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur, dengan mendirikan langgar, musyala, di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwah yang keras, seperti merusak arca yang dipuja penduduk menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Ser Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Buto Lucoya dan Nyai Plencing. Dakwah Ser Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan, masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang masanya Sunan Prapen tahun 1551 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri, mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai Imam Masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah, dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat halwat. Kemudian pada usia 30 tahun, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Ser Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi, seperti Imam Ghazali, Abu Talib Al-Maki, dan ulama-ulama lainnya. Kemampuan Ser Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang, memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara, kesaktian yang ditunjukkan Ser Sunan Bonang sebenarnya adalah karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Bonang diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang.
Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Syed Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Keahlian dan kemampuan Syed Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang, turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukannya sebagai satu, susunan gamelan. 2. Menambahkan lagu-lagu. 3. Menambahkan ricikan, seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. 4. Menggubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. 5. Penemu alat musik Bonang. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan, di tengah-tengah dengan seorang cakreswara, imam, sebagai pemimpinnya membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat, Syed Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati, pemimpin lingkaran cakra, diberikan kepada Syed Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ihya, Ulum al-Din, karya Imam Al-Ghazali, kitab Talhis al-Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam yaitu karyanya berjudul Suluk Wujil, yang ditulis dalam sastra Jawa, berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Syed Sunan Bonang berdakwah di Kediri karena melakukan dakwah dengan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Syed Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran Islam. Seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa, ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Toleran dalam dakwah. Kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Syed Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Dan ini